Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwat dan juga akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka untuk thalabul ilmi syar'i. Kita sama-sama insyaallah akan mendengarkan qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di kajian tafsir, kita masih di juz amma dan alhamdulillah kita sudah sampai pada surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah yang memiliki nama lain At-Tawdi'. An-Nasr artinya adalah pertolongan. Sedangkan At-Tawdi' artinya adalah perpisahan. Baik. Jadi nama lain daripada surah An-Nasr, pertolongan, adalah At-Tawdi', perpisahan. Kenapa surah ini disebut sebagai surah perpisahan? Karena ini adalah surah terakhir yang secara penuh diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi surah terakhir yang turun secara penuh, ya, bukan wahyu terakhir. Kalau wahyu terakhir, para ulama berpendapat bahwasanya yang benar adalah firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, yaitu ayat yang turun saat haji wada', ya, yang menunjukkan bahwasanya agama Islam ini telah sempurna. Adapun surat secara penuh yang diturunkan kepada Muhammad SAW yang terakhir adalah surah An-Nasr ini. Surah An-Nasr diturunkan secara penuh dan ini adalah surat terakhir yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi surat yang ke-114. Dan surah An-Nasr meskipun di ayatnya pendek, tapi dia termasuk daripada surah Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Walaupun turunnya itu saat Hajjatul Wada', ya, turunnya di Makkah, akan tetapi dia turun setelah Nabi SAW hijrah. Dan kita tahu penamaan Makkiyah dan Madaniyah, meskipun itu penamaannya berdasarkan tempat, tapi patokannya adalah waktu. Ya, kita sering sampaikan, ya, walaupun penamaannya Makkiyah itu Makkah, kemudian Madaniyah itu Madinah, berdasarkan tempat, tapi patokannya adalah waktu. Ya, Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah ayat ataupun surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Demikian. Sama juga seperti ayat tadi, misalkan al-yawma akmaltu lakum dinakum, meskipun ini turunnya di saat Hajjatul Wada', tapi dia termasuk ayat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Lebih tepatnya pada tahun 10 Hijriah, ya. Surah An-Nasr diturunkan lebih tepatnya pada tahun 10 Hijriah. Nah, sebelum kita bahas surah An-Nasr secara detail, insyaallah kita baca terlebih dahulu. Silahkan antum simak dan silahkan diikuti setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا طيب
Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Idza itu apabila, jaa telah datang, nasrullah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wal fath dan juga pembukaan atau penaklukan. Ayat pertama maknanya adalah apabila telah datang pertolongan dari Allah dan juga pembukaan atau penaklukan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau telah melihat manusia, wa ra'aita dan engkau telah melihat an-nasa manusia, yadkhuluna memasuki fi dinillah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam, afwaja secara berbondong-bondong, secara berduyun-duyun. Banyak yang masuk ke agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka sucikanlah Allah, bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Tasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirhu dan minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah zat yang maha penerima taubat. Nah, ini terjemahan daripada surah An-Nasr. Di ayat yang pertama, idza jaa, apabila telah datang. Jaa ini dalam bahasa Arab adalah fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan waktu lampau, artinya telah terjadi. Jadi kita tadi sudah jelaskan bahwasanya surah ini tahun apa? 10 Hijriah. 10 Hijriah pada saat Hajjatul Wada', yaitu haji perpisahan. Nabi SAW berhaji dalam hidupnya hanya sekali saja, dan itu haji perpisahan, yaitu tahun 10 Hijriah. Wafat pada tahun tersebut. Maka ketika ayat ini turun, Allah menerangkan idza jaa, dan apabila telah datang, berarti telah datang, ini sudah terjadi. Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah kalau di dalam bahasa Arab ya, itu namanya mudhaf ilaih, diidhafahkan, disandarkan. Nasru Allah, ada kata nasrun dan kata Allah, pertolongan Allah. Dalam bahasa Arab penyandaran seperti itu maknanya biasanya disisipi oleh huruf. Bisa jadi huruf fi di dalam, bisa jadi min dari, atau bisa jadi lam. Lam sini lil milk, milik, ataupun lamnya adalah lil ikhtisas, khusus. Contoh misalkan, bal makrul laili. Bal makrul laili. Makru itu artinya adalah makar, tipu daya. Al-laili, malam hari. Nah, penyandaran makar, tipu daya kepada malam itu disisipi oleh huruf fi. Makar atau tipu daya pada malam hari. Ini contoh daripada yang disisipi oleh huruf fi. Nanti ada yang bermakna sisipannya adalah huruf min, dari. Contoh, ayatul kitabi, ay ayatun minal kitabi, ayat-ayat dari Alkitab, yaitu Al-Quran. Sama juga di sini nasrullahi, maksudnya nasrum minallahi, pertolongan dari Allah. Baik, ini diantara faedah daripada idhofah, daripada penyandaran. Contoh lagi misalkan kitabu Muhammadin, buku Muhammad, maksudnya kitabu li Muhammadin, buku milik Muhammad. Itu kalau maknanya adalah huruf lam, lil milk. Jelas ya, ini gambaran saja bahwa kalau ada penyandaran seperti itu, nasrullah ya, maknanya bisa jadi tiga ini. Kalau enggak dia itu fi, di, kalau enggak itu min, dari, kalau enggak itu li, milik, ataupun lil ikhtisas. Misalkan babul baiti, maksudnya pintu khusus untuk rumah. Jadi babun lil baiti, pintu khusus untuk rumah. Ini contoh saja. Artinya di sini ada huruf min, intinya itu. Intinya di situ ada huruf min disisipi. Maknanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya? Faedahnya yang pertama adalah bahwasanya penyandaran tersebut itu adalah penyandaran kemuliaan. Setiap sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu berarti mulia. Contoh Baitullah, rumah Allah, ini sebagai penyandaran kemuliaan, bukan itu rumahnya Allah di situ, bukan. Ini penyandaran kemuliaan. Kitabullah, kitabnya Allah, itu artinya adalah penyandaran kemuliaan. Nabiullah, Rasulullah dan sebagainya. Nah, di sini nasrullah, ya, pertolongan dari Allah, ini adalah suatu yang mulia. Artinya bahwasanya ini adalah suatu yang mulia. Pertolongan dari Allah tersebut adalah suatu yang mulia. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kesuksesan, keberhasilan, ya, kemenangan, apapun itu
maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, di sini Allah menegaskan bahwasanya ini pertolongan dari Allah, bukan dari yang lainnya, bukan karena kalian hebat, bukan, tetapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang kedua. Dan pertolongan dari Allah di sini bisa jadi mencakup dua hal. Pertolongan dari segi hujjah, argumen, bahwa Al-Quran itu membantah argumentasi orang-orang kafir Quraisy maupun ahli kitab pada zaman dahulu. Bahkan sampai nanti hari kiamat selalu menjadi hujjah, argumen, membantah. Jika ada syubhat seperti ini dibantah oleh Al-Quran seperti itu, dan seterusnya. Jadi pertolongan dari Allah pertama berupa argumentasi, hujjah, yang itu mengalahkan. Karena Al-Quran itu mukjizat, baik dari segi tata bahasanya yang begitu indah, mengalahkan keindahan sastra Arab yang ketika itu sedang maju. Yang kedua, Nasrullah di sini, pertolongan dari Allah di sini mencakup pertolongan secara fisik, bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya dan juga para sahabat di dalam peperangan-peperangan. Ya. Andai pun mengalami kekalahan pasti ada hikmah. Contoh misalkan dalam perang Uhud, itu ada hikmahnya. Saat itu para sahabat mengalami kekalahan karena mereka condong kepada dunia. Ketika awalnya itu mereka menang, pas melihat ternyata harta rampasan perang itu banyak yang tercecer, akhirnya mereka terbuai dengan harta rampasan perang tersebut. Sampai sebagian sahabat mengatakan bahwasanya kami tidak menyangka para sahabat Nabi itu ada yang menginginkan dunia setelah turunnya firman Allah, minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang pengen dunia, ada yang pengen akhirah. Manusiawi. Itu disitulah Allah tegur gitu. Atau pada peperangan yang lainnya yang ketika kaum muslimin menganggap bahwasanya ini jumlah kita lebih banyak, ini pasti menang, ternyata kalah. Itu untuk menegur bahwasanya kemenangan itu dari Allah, bukan karena jumlah kalian, bukan karena kehebatan kalian, bukan, murni pertolongan dari Allah. Nah, ala kulli hal Nasrullah tadi, pertolongan dari Allah mencakup dua hal, yaitu hujjah, argumentasi, dan juga pertolongan secara fisik di peperangan. Nah, mafhum insyaallah ya. Taib, idza jaa nasrullahi wal fath, dan pembukaan. Al-fathu, fataha yaftahu fathan, artinya pembukaan, maksudnya penakhlukan. Di sini wal fathu maksudnya adalah fathu Makkah, penakhlukan kota Makkah. Ya. Kenapa disebut sebagai pembukaan seperti fathu Makkah tadi? Karena sebelum dibuka itu kan dalam kondisi tertutup, terlockdown. Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam tidak bisa memasuki kota Makkah ketika itu karena dikuasai oleh kafir Quraisy. Maka kemudian ketika ditaklukkan kota Makkah, dibuka, barulah mereka bisa masuk lagi. Maka itulah kenapa namanya wal fath, pembukaan, penakhlukan, karena sebelum dikuasai itu pasti ada penguasa yang lainnya sehingga kita terhalang daripada memasuki daerah tersebut. Disebut sebagai ghazwatu fathi Makkah. Jadi penakhlukan kota Makkah tersebut disebut sebagai perang penaklukan kota Mekah, walaupun tidak terjadi penumpahan darah nantinya. Kita akan jelaskan nanti. Baik. Jadi sekali lagi ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang, jadi sudah terjadi ya, telah datang pertolongan Allah dan juga penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 20 Ramadan. Jadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriyah terjadilah penaklukan kota Makkah. Nah, berarti kan sudah terjadi. Ini ayat, ini surat turun pada tahun 10 Hijriyah. Allah mengatakan telah datang pertolongan Allah dan juga penaklukan. Berarti sudah terjadi, yaitu pada tahun 8 Hijriyah. Nah, jelas ya. Taib. Fathu Makkah ini yang melatar belakanginya adalah secara historis awalnya ada perjanjian Hudaybiyah. Antum pernah dengar? Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Saat itu pada tahun 6 Hijriyah, jadi 2 tahun sebelum Fathu Makkah, gampang hafalinya, 10 Hijriyah ini turun surat ini, dikurangi 2, 8 Hijriyah terjadi Fathu Makkah, kurangi lagi 2, 6 Hijriyah terjadi Sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai Hudaybiyah, gencatan senjata antara orang-orang yang Islam dan juga orang-orang kafir Quraisy. Ya, kronologinya adalah tatkala Nabi Muhammad SAW ingin melakukan haji bersama para sahabatnya yang berjumlah sekitar 1.400. Ya, ternyata mereka dihalangi, tidak boleh berhaji. Akhirnya ketemuanlah mereka di tempat yang disebut sebagai Hudaybiyah. Ini berjarak kira-kira 22 atau 23 km dari kota Mekah ke arah barat.
Nah, ketemuannya mereka di situ dan melakukan perjanjian. Perjanjiannya di sini di antara poin pentingnya yang pertama adalah ya, bahwa antara orang-orang beriman dan juga orang-orang kafir mereka melakukan gencatan senjata secara 10 tahun selama 10 tahun. Jadi nggak boleh ada peperangan selama 10 tahun ke depan dari tahun 6 Hijriah sampai 16 Hijriah. Itu perjanjiannya yang pertama, poin pentingnya. Nah, gencatan senjata nggak boleh untuk berperang. Yang kedua, apabila ada orang-orang dari Madinah, orang-orang Islam yang datang ke Mekah tanpa wali, maka tidak dikembalikan ke Madinah. Itu poin kedua. Jadi secara zahir sepertinya tidak menguntungkan bagi orang-orang Islam. Tapi nanti ada hikmahnya di situ. Jadi sekali lagi yang kedua adalah apabila ada orang Islam, muslim maupun muslimah yang tanpa wali, muslimah khususnya ketika datang ke Mekah tanpa wali, maka tidak dikembalikan ke Madinah. Sebaliknya, yang ketiga, kalau ada orang Mekah, orang kafir Quraisy yang ke Madinah tanpa wali, maka dikembalikan ke Mekah. Ini kan secara zahir nggak mengenakan sebenarnya, tidak menguntungkan orang-orang Islam. Tapi nanti akan ada hikmahnya. Yang keempat, ya, orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah, mereka berhak untuk memilih bersekutu dengan siapa. Apakah bersekutu dengan orang-orang Islam atau bersekutu dengan kafir Quraisy. Ini yang keempat. Jadi mereka berhak untuk bersekutu dengan siapa. Ini yang tinggal di sekitar Mekah. Di antara yang bersekutu dengan orang-orang Islam adalah Bani Khuza'ah. Antum catat, Bani Khuza'ah. Khuza'ah. Sedangkan yang bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy di antaranya adalah Banu Bakar, kabilah Banu Bakar. Ya, kabilah Khuza'ah dan juga Banu Bakar tadi. Khuza'ah itu yang bersama orang-orang Islam, sedangkan Banu Bakar adalah bersama orang-orang kafir Quraisy. Nah, nanti konfliknya muncul dari dua kabilah ini, yaitu kabilah Khuza'ah dan juga Banu Bakar. Karena sebenarnya sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah pun dari zaman jahiliyah mereka memang sudah biasa berselisih, sering mereka itu berperang, dua kabilah ini. Maka dendam itu tetap terbawa. Ya, sampai perjanjian Hudaybiyah masih mereka itu membawa dendamnya, masih sering berperang. Maka nanti konfliknya muncul karena dua kabilah ini. Kita akan ceritakan nanti. Yang kelima adalah orang-orang Islam dilarang untuk memasuki kota Makkah untuk melakukan haji pada tahun tersebut, yaitu pada tahun 6 Hijriah, dan diperbolehkan di tahun depan, yaitu tahun 7 Hijriah. Itu pun dibatasi hanya 3 hari saja. Masya Allah, dibatasi 3 hari, habis itu langsung suruh pulang. Selama 3 hari tersebut orang-orang kafir Quraisy mereka menyingkir dulu. Nah, ini diantara poin penting daripada perjanjian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Dan sekali lagi ini secara zahir tidak menguntungkan bagi orang Islam. Tapi nyatanya ternyata ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Dari tahun 6 Hijriah sampai nanti Fathu Makkah, yaitu tahun 8 Hijriah, yang tadinya jumlah kaum muslimin itu cuma 1000-an sekian, menjadi 10.000. Malah banyak yang masuk Islam. Jadi saat genjatan senjata tersebut, ternyata banyak yang malah masuk Islam. Ini faedahnya adalah bahwasanya saat masa-masa damai, orang lagi jernih berpikir, mereka lebih mudah mencerna agama Islam. Dakwah itu lebih mudah berkembang daripada saat terjadi peperangan, ya, orang tidak berpikir jernih. Ya, ini menunjukkan bahwasanya saat masa damai itu lebih kondusif untuk berdakwah. Nah, itu banyak, itu hikmahnya, Masya Allah. Jadi yang dari 1000-an sekian malah bertambah banyak, yaitu sekitar 10.000. Jadi 10.000 sudah banyak. Yang tadinya cuma 1000-an, ya hampir 10 kali lipatnya. Nah, maka kita sekarang cerita tentang Ghazwatu Fathi Makkah. Ghazwah, disebutkan ghazwah itu peperangan. Dalam Islam itu ada ghazwah, ada sariyah. Ghazwah itu adalah peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kalau sariyah itu adalah misi, ya, misi yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengutus seorang sahabat sebagai panglimanya. Rasulullah tidak ikut. Itu bedanya. Kalau ghazwah jamaknya ghazawat, kalau sariyah jamaknya saraya. Jadi itu bedanya. Nah, pada Fathu Makkah itu Rasulullah langsung yang mimpin. Hanya saja tidak terjadi penumpahan darah saat itu. Ya, yang melatar belakangi terjadinya Ghazwatu Fathi Makkah adalah tatkala di bulan Ramadan tahun 6 Hijriah, tahun 8 Hijriah, Jadi bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Banu Bakar
dan juga sebagian pentolan daripada kaum kafir Quraisy, mereka menyerang kabilah Khuza'ah saat malam hari. Sebagian mereka ada yang lagi tertidur lelap, ini lagi Ramadan. Sebagian lagi ada yang sedang sholat malam, tiba-tiba diserang mereka. Jadi karena udah kebiasaan perang, akhirnya pas lagi gencatan senjata pun mereka nggak tahan juga, gatal juga akhirnya. Akhirnya nyerang mereka. Mereka mengingkari perjanjian. Ya, baru 2 tahun, nggak tahan. Akhirnya nyerang Banu Khuza'ah. Banu Khuza'ah ini dekat Mekah posisinya. Nah, di malam hari tersebut bahkan yang terbunuh sekitar 20-an. Lumayan, 20-an terbunuh. Bahkan di antara Banu Khuza'ah tersebut ada yang lari dia sampai memasuki kawasan haram, di mana orang jahiliyah sebenarnya mereka itu mengagungkan kawasan haram. Kalau tahu bulan haram ataupun kawasan haram, mereka tidak berperang di situ atau pada waktu itu. Tapi saking udah ngebetnya buat bunuh, di antaranya adalah Naufal bin Muawiyah. Naufal bin Muawiyah ini dia ngejar Banu Khuza'ah tersebut sampai ke kawasan haram, ditegur sama teman-temannya, ini haram, ini haram, kawasan haram yang harus dimuliakan. Apa dia katakan? La ilaha illallah, enggak ada Tuhan hari ini, udah hajar aja, sikat aja udah. Sampai di depan pintu pemimpin daripada Banu Khuza'ah, yaitu Hudzail bin Amr, Hudzail bin Warqa, Hudzail bin Warqa. Jadi Hudzail bin Warqa ini adalah pemimpin Banu Khuza'ah. Sampai di depan pintu Hudzail bin Warqa, dibunuh di situ. Akhirnya sebagian Banu Khuza'ah mereka lari langsung ke Madinah. Di antaranya adalah Salim bin Amr. Amr bin Salim kembali. Amr bin Salim. Jadi Amr bin Salim ini mereka langsung ke Madinah sama beberapa Banu Khuza'ah, langsung ke Madinah menjumpai Rasulullah SAW, melaporkan hal tersebut. Ya, singkat cerita, sampai kepada Madinah. Kemudian Rasulullah tatkala itu sedang bersama para sahabatnya, sedang berkumpul majelis ilmu. Kemudian Amr bin Salim ini langsung dia setelah menyampaikan salam, barulah kemudian melantunkan syairnya. Syair yang panjang, di antara isinya adalah, kami Banu Khuza'ah dan kalian ini memiliki kekerabatan. Ya, kita bersekutu bahkan sebelum perjanjian Hudaybiyah ini. Bahkan ya, kakek moyang kalian pun juga berasal dari Banu Khuza'ah. Bagaimana pendapat kalian ketika kami sedang malam hari, sebagian kami tertidur lalap, sebagian kami sedang melakukan sholat, kemudian Banu Bakar dan juga sebagian pentolan kaum kafir Quraisy menyerang kami, membunuh kami. Ya, bagaimana pendapat kalian? Maka Nabi pun ya, mendengar hal tersebut, ya terbawa emosinya. Secara bagaimana ini sedang gencatan senjata, ini harusnya damai, kok bisa-bisanya mereka nyerang malam hari lagi, ini pengecut. Ya. Baru kemudian Nabi SAW bersabda, nusirta ya Amr bin Salim, engkau pasti ditolong wahai Amr bin Salim. Akhirnya Rasulullah SAW sudah, para sahabat yang melihat pun udah, ini nggak bisa dihalangin lagi Nabi, kalau udah begini ini pasti kejadian, ini perang kita. Mereka pun bersiap-siap. Nah, sebagian dari Banu Khuza'ah pemimpinnya termasuk Hudzail bin Warqa tadi juga menyusul ke Madinah. Tapi tadi Amr bin Salim duluan menyusul ke Madinah, kemudian menemui Nabi dan menceritakan hal yang sama. Akhirnya mereka pun balik. Ketika di tengah perjalanan, Hudzail bin Warqa ini ketemu dengan Abu Sufyan bin Harb. Ini termasuk pentolannya kafir Quraisy setelah Abu Jahal. Abu Jahal sudah meninggal. Pentolannya diantaranya adalah Abu Sufyan bin Harb. Ya, ketika tahu bahwasanya, waduh ini bahaya nih kalau dilaporkan ke Muhammad ini, maka buru-buru dia langsung punya ide, wah langsung aja lah datengin Muhammad aja. Ternyata ketemuan di Usfan, di suatu tempat yang bernama Usfan, ketemu dengan Hudzail bin Warqa ini, pemimpin Banu Khuza'ah. Wah, dari mana ini mereka ini? Pasti tanya, kalian dari mana Hudzail? Ya, kami dari tempat ini, menjadi tempat ini dari arah ini. Secara umum aja dia jawabnya. Tapi Abu Sufyan masih penasaran, nggak mungkin, dia gelisah dia, nggak mungkin ini masa bisa sih mereka bareng-bareng dengan pemimpin Banu Khuza'ah yang lainnya. Akhirnya udah dia nyuruh temannya, coba cek dulu itu ontanya, kotorannya ada biji kurmanya atau tidak. Kalau ada biji kurmanya udah pasti dari Madinah itu, karena biasanya kalau onta ke Madinah itu makan biji, makan kurma, dan pasti nantinya akan keluar kotorannya itu bersama dengan biji kurma. Nah, ternyata pas dicek bener, waduh ada biji kurmanya. Wah, udah dah, berarti mereka udah lapor ke Muhammad ini. Akhirnya tetap aja karena udah tanggung nih, jalan lagi lah ke Madinah. Abu Sufyan bersama beberapa orang akhirnya jalan ke Madinah. Sampailah di hadapan Rasulullah SAW, dia pun akhirnya menyatakan, wahai Muhammad, ya kita perpanjang lagi perdamaian damainya. Yang tadinya 10 tahun perpanjang lagi. Nabi sudah tahu, sudah dapat laporan kan, ini nggak benar ini. Maka Nabi pun menjawab dengan cerdik.
memang ada apa? Ya. Ada perkara apa dari sisi kalian? Kok kalian memperpanjang perjanjian? Oh, tidak ada apa-apa. Gitu. Kami tetap menepati perjanjian tersebut, poin-poinnya kami tepati. Oh begitu, ya sudah. Kalau begitu biarkan saja. Akhirnya tidak mempan kepada Rasulullah, bingung. Nah, sebelum ke Rasulullah sebenarnya Abu Sufyan itu sempat singgah ke rumah anaknya, yaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah ini Romlah, istri dari Rasulullah SAW, ibunda kaum mukminin. Pas datang ke rumah daripada Ummu Habibah tersebut, mau duduk di karpet, ditarik karpetnya sama Romlah, sama Ummu Habibah radhiyallahu anha, ditarik. Ya, bapaknya tersinggung nih. Kenapa kamu? Kok kamu nggak seneng bapak datang ke sini? Ya, apa jawab daripada Ummu Habibah? Saya tidak ridho, saya tidak rela apabila karpet yang diduduki oleh Nabi SAW diduduki juga oleh orang yang najis kafir sepertimu. Nah, ini udah tambah pusing. Ini bawa masalah ke sini digituin lagi sama anaknya kan. Nah, ketemu Rasulullah begitu lagi. Ketemu Abu Bakar sama saja, nggak mempan. Pas ketemu Umar minta supaya diperpanjang, coba di lobi dong Rasulullah SAW. Umar malah akhirnya mencaci maki. Udah tahu Umar galak. Akhirnya sampai dikatakan, seandainya saya bisa memerangi dengan semut, maka saya pasti akan perangi kamu. Ini kita ini udah mau merangi kamu gitu. Kok kamu malah seenaknya minta diperpanjang gitu. Akhirnya kemudian kepada sahabat Utsman sama saja, tidak bisa. Ke sahabat Ali adalah seorang yang bijaksana dan juga lembut, tapi sama saja tidak bisa. Akhirnya ke istri daripada Ali, anak daripada Rasulullah SAW, Fatimah. Sama saja ke Fatimah. Sampai kemudian Abu Sufyan pun coba, Hasan dan Husain ini orang tercintanya Nabi, cucu tercintanya Nabi, coba disuruh lobby kepada Nabi. Bagaimana bisa ini anak kecil suruh memikirkan hal besar seperti ini? Akhirnya udah nggak mempan semuanya, nggak bisa. Akhirnya Abu Sufyan pun pulang. Ketika pulang, bertemulah dengan pentolan kaum kafir Quraisy yang lainnya. Ditanya, bagaimana? Hasilnya gimana nih? Abu Sufyan menjawab, wah, saya tidak pernah menemukan suatu kaum yang lebih taat kepada pemimpinnya dibandingkan kaum muslimin itu. Udah, alot mereka, nggak bisa. Kalau nabinya udah ngomong begini, yang bawah nggak bisa di otak-atik lagi. Nah, udah mereka akhirnya balik ke Mekah dalam kondisi siap-siap nih, gelisah mereka. Aduh, siap-siap aja kita ini diserbu nih. Mereka takut kenapa? Karena jumlah mereka makin menyusut. Sedangkan kaum muslimin makin banyak, yang tadinya 1000-an jadi 10 ribuan. Ya wajar mereka mulai takut. Ya, maka Nabi SAW akhirnya mau berangkat. Sebelum berangkat, itu ada kisah. Ada kisah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Ini sahabat ini melakukan suatu kesalahan yang fatal. Apa kesalahannya? Dia nulis surat, ya, tentang rencana Nabi SAW dan juga kaum muslimin untuk menyerbu Makkah. Dia titipkan kepada seorang perempuan, digaji, dikasih bayaran, kamu kasihkan kepada fulan bin fulan di sana. Ya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW terkait perkara gaib ini. Nabi SAW pun mengutus 3 sahabatnya, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan juga Zubair bin Awam. Ya, kamu pergi ke tempat ini, nanti ketemu seorang perempuan, dia bawa surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Udah. Akhirnya pergilah Ali bin Abi Thalib dan juga Zubair bin Awam. Ya, sampailah di tempat tersebut, ketemu dengan perempuan, kemudian minta, mana suratnya? Nggak ngaku-ngaku dia. Nah, akhirnya Ali nggak mau lama gitu. Udah, Rasulullah nggak mungkin bohong. Ya, kalau kamu nggak kasih, wallahi saya telanjangi kamu. Ya, akhirnya takut juga dia. Ya, dikasihkan, ternyata di balik kainnya ada surat, kemudian diberikanlah kepada Ali bin Abi Thalib dan dibawa kepada Muhammad SAW. Umar bin Khattab seperti biasa, beliau marah ini. Hampir-hampir beliau penggal itu sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, tapi Rasulullah SAW menegurnya, sabar. Tidakkah engkau ingat bahwasanya Hatib itu termasuk ahli Badar? Dia berperang di perang Badar. Sedangkan Allah berfirman, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian berbuat sesuka kalian, saya telah ampuni kalian. Ini karena jasa yang besar, yaitu perang Badar. Antum bayangkan, perang Badar itu kaum muslimin itu cuma 300-an. Orang-orang kafir Quraisy itu ada 1000-an lebih, dan itu kekuatan penuh kaum muslimin memang segitu, 300-an. Seandainya itu mereka kalah, habislah kaum muslimin. Nggak ada lagi udah Islam. Tapi Allah menangkan lewat perantara ahli Badar ini, dan ini adalah sebuah jasa yang besar di dalam Islam. Maka ahli Badar dicatat sebagai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ampuni meskipun mereka melakukan kesalahan. Maka Umar ketika mendengar itu menangis. Kenapa beliau menangis? Karena ini Hatib bin Abi Balta'ah melakukan kesalahan besar seperti ini saja diampuni oleh Allah karena dia seorang ahli Badar. Sedangkan Umar juga ahli Badar. Jadi beliau terharu, Masya Allah. Nah inilah ya,
ini ada faedah bahwasanya ketika kita bersosialisasi barangkali ya kepada teman-teman kita sesama dai atau teman-teman perjuangan kita, kemudian kepada saudara-saudari kita, kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, wala tansawul fadla bainakum. Itu harus kita pegang. Jangan sampai melupakan kebaikan di antara kalian. Ya, seseorang itu tidak sempurna, pasti dia punya salah, pasti punya dosa. Tapi kebaikannya lebih banyak. Ya sudah, kita maafkan selama bisa dimaafkan. Apalagi kalau emang dai, sesama dai tersebut sama-sama pertama merintis dakwah. Orang jarang ada yang menerima dakwah sama-sama dari awal, tapi kemudian dia punya kesalahan, ini kita maafkan, ya, kita nasihati, demikian ya. Baik, lanjut. Akhirnya Nabi SAW pun pergi ke Makkah. Saat sampai di Makkah bersama para sahabat yang lainnya, pasukan yang besar, maka Nabi SAW dengan tawadhu' beliau mengatakan ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan pasti akan musnahlah keburukan, kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan pasti akan musnah. Ya, beliau akhirnya dengan busur panahnya beliau hancurkan itu patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi patung-patung sekitar Ka'bah banyak. Akhirnya dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya. Sudah, orang-orang kafir Quraisy akhirnya disuruh untuk kumpul. Ya, dipanggil oleh para sahabat, kumpul semuanya. Disuruh kumpul. Mereka udah ketakutan, udah habislah kita ini. Hada yaumul malhamah, udah ini hari pembalasan ini, hari penghabisan, kita habis ini sekarang ini. Orang-orang muslim lebih banyak. Ya, dan mereka dalam posisi yang memang sedang benar gitu. Mereka orang-orang kafir Quraisy dan juga sekutunya melanggar perjanjian, sedangkan orang Islam itu benar. Selama orang itu benar pasti powernya lebih biasanya. Ya, semangatnya lebih. Akhirnya Nabi SAW, Masya Allah, apa yang beliau katakan? Ma dhanantum anni fa'ilun bikum. Apa kira-kira yang kalian pikirkan yang akan saya lakukan untuk kalian? Ya. Mereka jawab, sudah. Hada yaumul malhamah, sudah. Ini hari pembalasan. Ya, ini hari penghabisan, habis kita. Tapi sebagian yang lain masih aja nggak tahu malu. Anta akhul karim, ibnu akhil karim. Kamu kan saudara kami yang baik. Kamu juga anak saudara kami yang baik. Masya Allah, nggak tahu malu mereka. Padahal Nabi SAW ini kalau mau balas dendam udah itu saatnya itu. Bayangkan, ya, 8 tahun yang lalu sebelum Nabi SAW hijrah, beliau di situ diusir. Kota kelahirannya, khairu ardillah, kota yang beliau sangat cintai. Kalaulah bukan karena diusir oleh kaumnya, beliau tidak akan pergi daripada kota Mekkah. Ya, bahkan sebelum diusir dicaci maki, dikatakan dukun, dikatakan penyihir, dikatakan pendusta. Kemudian juga para sahabat bahkan ada yang syahid-syahidah, ada yang dibunuh, disiksa dan sebagainya. Itu bayangkan, kalau semuanya mau balas dendam itu saatnya udah. Kalau memang beliau mau sombong udah, mana ini yang kalian dulu sewenang-wenang kepada para sahabat saya. Bahkan Nabi SAW pernah ketika berdakwah pun juga dilempari sampai berdarah, Masya Allah. Ya, itu saatnya harusnya kalau balas dendam. Tapi Nabi SAW adalah Nabiur Rahmah. Bayangkan, akhirnya apa yang beliau katakan? Idhabu fa'antumut tolaqa. Sudah, pergi saja kalian. Kalian semua itu bebas. Sudah. Masya Allah, itu bayangkan itu. Itu benar-benar Nabi Rahmah. Bagaimana katakan Nabi ini sebagai radikal dan sebagainya? Ini Nabiur Rahmah. Masya Allah. Ini padahal kalau mau habis-habisan saat itu udah dihabisi gitu. Taib. Ya, akhirnya itulah peristiwa Ghazwatul Fath Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau telah melihat manusia itu berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, 8 Hijriah tersebut, ya, peristiwa Ghazwatul Fath Makkah, ya. Kemudian pada tahun 9 Hijriah itu disebut Amul Wufud, tahun delegasi. Amul Wufud, tahun delegasi. Nabi SAW beliau sibuk di Madinah untuk menerima perwakilan dari setiap kabilah yang mereka berbaiat, mereka masuk Islam. Ya, yang tadinya 10.000, 2 tahun lagi di tahun 10 Hijriah jadi 100 ribuan. Ya, 10 kali lipatnya lagi, Masya Allah. Itulah kenapa Allah berfirman, wa ra'aitan nasa, dan engkau telah melihat manusia yadkhuluna, masuk fi dinillah, di dalam agama Islam, dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Ya. Bahkan karena Fathu Makkah di sini, pentolan-pentolan kaum kafir Quraisy pun banyak yang masuk Islam. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Kemudian Suhail bin Amr, kemudian Abi Quhafah, bahkan Hindun, istri daripada Abu Jahal juga, dan sebagainya. Banyak pentolan-pentolan kaum kafir Quraisy yang masuk kepada agama Islam. Nah, dan seperti biasa, orang-orang di sekitar Makkah
Ya, selain daripada suku Quraisy, mereka itu selama ini itu selalu melihat suku Quraisy. Ini gimana? Muhammad sama sukunya ini selalu bertikai ini selama ini. Kita lihat siapa yang menang. Kalau memang Muhammad yang menang ya kita ikut dia. Ya kalau dia kalah ya sudah. Kita tidak iman kepada dia. Ternyata Nabi Muhammad SAW yang menang. Maka banyak yang masuk Islam di situ. Dan kenapa mereka banyak berbondong-bondong masuk Islam? Di antaranya kata para ulama yang pertama adalah orang-orang kafir Quraisy dan sekitarnya, orang-orang jahiliyah, mereka itu masih meyakini bahwasanya Ka'bah itu adalah tempat suci. Selalu dilindungi oleh Tuhan versi mereka. Ya, mereka mengenal Tuhan, mereka mengenal Allah, tapi versi mereka. Contohnya adalah pada peristiwa Ashabul Fil ya. Ya, tahun gajah ketika Abraha dan juga tentara bergajahnya menyerang Ka'bah, akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Ka'bah itu dilindungi oleh Allah, oleh Tuhan versi mereka, dengan burung ababil ya yang membawa kerikil-kerikil dari neraka. Akhirnya ketika mereka melihat ini Muhammad datang ke Ka'bah ngancurin patung-patung, kok Tuhan nggak marah ya? Akhirnya dia, ini berarti yang benar Muhammad ini gitu. Harusnya kalau memang dia ngobrak-ngabrik Ka'bah seperti itu, harusnya Tuhan langsung marah ya. Ngabisin dia, ternyata aman dia gitu. Baru mereka yakin, oh ya ini benar nih. Itu alasan pertama, kata para ulama adalah karena mereka masih meyakini kesucian Ka'bah dan pasti dilindungi. Kalaupun memang ada yang mau berbuat makar terhadap Ka'bah, pasti akan dibinasakan oleh Tuhan. Ternyata Nabi Muhammad tidak. Akhirnya mereka beriman. Ini yang benar Muhammad ini. Yang kedua, mereka melihat kepada akhlak Nabi SAW. Ketika Fathu Makkah, ini bayangin harusnya bisa balas dendam habis-habisan, ternyata dimaafin. Idhabu fa antumut thalaqa. Udah kalian pergi saja, kalian bebas. Masya Allah, itu susah banget, memaafkan seperti itu susah banget. Bayangin orang diusir selama 8 tahun dari kampung halamannya. Antum semuanya kita bayangkan diusir dari kampung halaman, dicaci maki, habis harta dan sebagainya. Kemudian pergi bepergian jauh jalan kaki zaman dulu, nggak ada motor, nggak ada pesawat zaman dulu. Masya Allah. Pas balik lagi ke kampung halaman, apa yang antum ingat? Pasti terngiang-ngiang gimana rasa sakit hatinya ketika itu, ketika diusir ya. Ini Nabi Masya Allah, betul-betul rahmat, sifat rahmat yang ada pada diri beliau, sehingga Nabi maafkan dan ternyata memang banyak yang masuk Islam setelah itu. Taib, itu diantara alasan kenapa kok banyak orang-orang yang masuk kepada agama Islam. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirhu, dan istighfarlah, meminta ampunlah kepadanya. Di sini ada 3 perintah, yaitu perintah tasbih, perintah tahmid, dan juga perintah istighfar. Kenapa didahulukan tahmid? Kenapa didahulukan tasbih terlebih dahulu daripada tahmid? Alasannya adalah karena saat kita menyucikan Allah. Contoh misalkan orang kafir Quraisy, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, anaknya adalah malaikat, anak-anak perempuan Allah adalah malaikat. Mereka mengatakan seperti itu. Ketika kita menyucikan Allah, subhanallah, maka secara bersamaan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak punya anak. Artinya Allah itu maha sempurna. Karena kalau Allah punya anak, dia akan tua kemudian mati. Tuhan enggak seperti itu, enggak lolos jadi syarat Tuhan. Maka secara bersamaan ketika kita mensucikan Allah, maka di saat yang bersamaan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah zat yang maha sempurna. Itu alasannya kenapa disuruh untuk tasbih terlebih dahulu. Yang kedua, kenapa bertasbih terlebih dahulu? Kita menyucikan Allah terlebih dahulu. Ibarat kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya hendak memujimu. Tapi sebelum memujimu, saya sadar bahwasanya seindah apapun kata pujian yang saya rangkai, Engkau adalah maha sempurna, tidak akan mampu untuk menggambarkan pujian yang sebenarnya yang selayaknya ditujukan kepadamu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya, saya tidak akan sanggup untuk memujimu sebagaimana pujian yang selayaknya kepadamu, karena Allah itu maha terpuji, maha indah. Sudah, sebagus apapun kita memuji Allah, tidak akan bisa sampai kepada pujian yang selayaknya ditujukan kepada Allah SWT. Maka kita bertasbih terlebih dahulu, meminta maaf kepada Allah. Kita hendak memuji Allah, tetapi kita sadar bahwasanya pujian kita tidak akan pernah sempurna. Nah, itulah kenapa tasbih terlebih dahulu. Bihamdi rabbika, memuji Allah SWT, wastaghfirhu. Taib. Dan minta ampunlah. Ini yang disuruh minta ampun siapa?
Nabi Muhammad SAW, pertanyaannya apakah Nabi SAW itu punya dosa atau banyak dosa? Gimana jawabannya? Jangan bingung. Nabi SAW punya dosa enggak? Kan yang suruh minta ampun kan orang yang berdosa biasanya. Ya, apakah Nabi SAW itu adalah orang yang berdosa sebagaimana kita atau banyak dosa? Bagaimana? Jangan bingung. Maksum, Nabi itu terbebas dari dosa. Ya, Nabi tidak memiliki dosa. Nabi adalah maksum, tidak memiliki dosa. Baik. Tapi kenapa disuruh istighfar? Istighfar itu tidak selalu karena kita habis melakukan dosa. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ya memang istighfar biasa dilakukan seseorang ketika melakukan dosa. Istighfar, meminta ampun kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kita kurang bersyukur. Kita kurang bersyukur. Makanya kita beristighfar. Banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi kita kurang bersyukur. Bayangin, orang kalau seumpamanya dicabut satu nikmat saja, contoh sakit nggak bisa kencing gitu. Dia punya harta berapapun pasti dihabisin supaya bisa kencing doang. Mau kencing doang gitu, habis hartanya. Berarti kalau ditakar nikmat kencing aja itu nggak ada apa-apanya dengan harta yang kita miliki, bahkan sampai kurang-kurangan. Demikian. Jadi nikmat Allah begitu banyak, tapi kita kurang bersyukur. Makanya kita istighfar. Yang ketiga, kita beristighfar karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan sebagaimana mestinya, dengan baik. Itu 3 alasan kenapa kita istighfar. Baik. Karena itulah surat ini dinamakan sebagai surat At-Tawdi', surat perpisahan. Kenapa? Karena ternyata surat ini adalah isyarat atau alarm dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ajal Nabi SAW sudah dekat. Ya, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membawa Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Dia masih anak-anak, Ibnu Abbas ini, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas paman Nabi, Abdullah bin Abbas ya berarti sepupu Nabi. Masih kecil. Tapi sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih, faham terhadap agama, dan juga ajarilah dia ta'wil, tafsir tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Maka Umar bin Khattab ini pengen menunjukkan kemuliaan Abdullah bin Abbas ini di hadapan para sesepuh Badr, ahli Badr. Ya, ketika tahun 10 Hijriah tersebut, setelah turunnya Idza Jaa Nasrullah, Umar membawa Abdullah bin Abbas ini bersama sesepuhnya ahli Badr. Kumpul-kumpul bersama mereka biasa untuk mudzakarah. Maka kemudian mereka pun protes. Kenapa kamu membawa anak kecil ini bersama kita dan tidak membawa anak kami yang lain gitu. Ini anak kecil, kalau kamu bawa anak kecil harusnya bawa juga anak kita dong gitu. Maka Umar bin Khattab mengatakan innahu mimman qad alimtum. Ini beda. Abdullah bin Abbas ini adalah seorang yang kalian tahu seperti apa dia. Dia spesial ini. Maka Umar pengen menunjukkan kespesialan daripada Abdullah bin Abbas. Maka Umar pun bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa jawab mereka? Ya, surat ini sebagaimana zahirnya kita disuruh untuk bertasbih, bertahmid dan juga beristighfar setelah Allah berikan kemenangan dan juga penaklukan kepada kita. Mereka jawab sebagaimana zahirnya. Itu tidak salah. Tapi bukan itu jawaban yang pas, bukan itu jawaban yang lebih tepat. Maka kemudian Umar pun bertanya kepada Abdullah bin Abbas, akadza katakul, apakah seperti itu pendapatmu juga wahai Abdullah bin Abbas? Maka beliau pun menjawab tidak. Innahu ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu iyyah. Itu adalah syarat ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah kabarkan kepadanya. Jadi beda ini penafsiran Abdullah bin Abbas beda dengan penafsiran sahabat kibar ahli Badr. Maka kemudian Umar pun menjawab, saya pun tidak mengetahui kecuali sebagaimana yang kau ketahui. Artinya Umar juga tahu tafsiran itu. Ya, Umar juga seorang yang ahli di dalam menafsirkan. Ya, tapi ini hendak menunjukkan keistimewaan Abdullah bin Abbas. Ya. Saya pun juga berpendapat sebagaimana pendapatmu, wahai Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Jadi itulah kenapa surat ini disebut sebagai surat At-Tawdi', perpisahan. Karena ini alarm peringatan terhadap ajal Nabi SAW. Dan itu sudah tersirat daripada istighfar itu. Kita tahu bahwasanya setiap yang perkara baik biasanya ditutupnya dengan istighfar, ya enggak? Ya, umur Nabi itu adalah umur yang baik, umur yang
Sampai Allah pun bersumpah, la'amruka, demi umurmu. Dan Allah tidaklah bersumpah dengan makhluknya kecuali karena memang mulia. Umur Nabi semuanya berkah. Antum tidak mendapati biografi yang melebihi lengkapnya biografi Nabi SAW. Nabi-nabi yang lain pun enggak. Tapi kalau biografi Nabi ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Ya, dari mulai sebelum lahir bahkan sudah ada peristiwa yang didokumentasikan oleh para ahli sejarah sampai Nabi SAW wafat. Enggak ada yang selengkap itu biografi orang yang hidup melebihi lengkapnya biografi Nabi SAW. Dan itu semua pelajaran, baik itu sebelum lahir, saat kecil, saat remaja, saat dewasa, sampai mau meninggal, semuanya penuh hikmah. Maka itu umurnya berkah. Suatu yang baik ini biasanya ditutup dengan istighfar. Contoh, kita selesai sholat, apa yang biasanya kita ucapkan setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa yang kita ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Emang antum habis maksiat? Enggak kan? Habis sholat ini, habis melakukan perbuatan taat gitu. Tapi kok istighfar? Ya, penutup amalan baik adalah istighfar. Contoh lagi misalkan, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Apakah mereka adalah yang tadi malam habis maksiat? Bukan. Justru mereka yang tadi malam habis sholat malam, supaya tidak ujub dengan amalannya, maka istighfar. Penutup sholat malam adalah istighfar. Nah, contoh lagi misalkan kita sedang bermajelis ilmu ini, sedang bukan majelis nongkrong, majelis ghibah, apalagi majelis namimah dan sebagainya. Kita baca biasanya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka kan wa atubu ilaik. Belum selesai ini baru contoh saja. Masih dikit lagi. Nah, itu kan istighfar. Kita bukan habis ghibah dan sebagainya. Kita habis majelis ilmu tapi istighfar di situ, masyaallah. Jadi artinya istighfar adalah penutup suatu kebaikan. Apa penutup suatu kebaikan, dan umur Nabi itu isinya semuanya kebaikan. Maka sahabat Abdullah bin Abbas, termasuk juga Umar bin Khattab, dan Rasulullah juga pasti mengetahui hal tersebut, sudah faham bahwasanya ini adalah alarm akan datangnya ajal Nabi SAW. Dan benarlah sekitar 80 hari ya, di bulan Rabiul Awal, 80 hari daripada peristiwa Hajjatul Wada tadi, maka Rasulullah SAW pun meninggal. Dan itu saat itu kota Madinah betul-betul dalam kondisi yang gelap, kondisi yang sedang bersedih berkabung semuanya dengan kehilangannya sosok Nabi SAW. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha penerima taubat. Taib. Yang menarik, ini kenapa bukan innahu kana ghaffara? Tadi kan wastaghfirhu. Ya, dan istighfar dan mintalah ampun kepada Allah. Kenapa ditutupnya bukan innahu kana tawwaba, innahu kana ghaffara, tapi innahu kana tawwaba? Ada yang tahu enggak? Kenapa bukan innahu kana ghaffara? Kan harusnya istighfar kan? Minta ampun. Nama Allah yang menerima ampunan apa? Al-Ghafur atau Ghaffar. Innahu kana ghaffara atau innahu kana ghafura misalkan. Kenapa innahu kana tawwaba? Taib. Jadi tawwaba itu maknanya dua. Bisa jadi maknanya adalah penerima taubat. Allah adalah zat yang menerima taubat. Yang kedua, tawwab itu artinya kembali. Tawwab artinya kembali. Artinya ketika kita sedang bermaksiat, berdosa, itu sejatinya kita sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita memohon ampun, kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun kembali kepada kita. Itulah kenapa ditutupnya innahu kana tawwaba, bukan innahu kana ghaffara. Ini semakin menunjukkan bahwasanya Nabi tidak memiliki dosa. Bukan innahu kana ghaffara. Al-ghufran itu artinya menutupi. Menutupi. Apa yang mau ditutupi kalau nggak punya dosa? Nggak ada dosa Nabi SAW. Maka diartikan di sini innahu kana tawwaba. Ya. Nabi kembali kepada Allah dan Allah pun kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Demikianlah tafsir secara ringkas surah An-Nasr. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, tafadhal. Pas ya. Nah, ini kita ringkaskan saja. Kalau panjang cerita itu Fathu Makkah itu panjang. Ada yang mau tanya, tafadhal. Kalau nggak ada tanya, saya tanya ini. Dapat hadiah. Hadiahnya inilah. Umrah hadiahnya sih. Amin. Ada yang tahu nggak tadi di antara poin penting daripada Sulhul Hudaybiyah? Coba sebutkan 5. Ada yang tahu Sulhul Hudaybiyah? Nah, apa? Jangan nyontek tapi ya. Diingat-ingat dulu. Ya lirik dikit lah. Dicoba dulu pakai ingatan. Apa ya, betul ya apa? Biar ngingetin temannya yang lain. Poin pertama itu senjata selama 10 tahun.
Tapi nyatanya cuma 2 tahun udah gatal mereka. Terus kedua apabila kaum muslimin ke Mekah tanpa wali, tidak akan dikembalikan ke Madinah. Nah, terus yang ketiga Sebaliknya kaum Mekah apabila ke Madinah tanpa wali itu dikembalikan ke Mekah. dikembalikan ke Mekah. Nah, terus yang keempat Berhak mengadakan semacam kerjasama dengan berhak untuk menjadi sekutu siapa? Ya. Nah, syukur. Yang kelima, orang Islam dilarang masuk Mekah pada tahun itu. pada tahun itu. Terus bolehnya kapan? Tahun depan. Itu pun 3 hari saja. Nah, barakallahu fiik, karena antum nyontek ya, hadiahnya 50.000. Apa? Barakallahu fiikum. Nah, kalau enggak nyontek 100 tadi. Yang nyontek kan. Nah, cukup insyaallah ya. Kita tutup subhanakallah. Daripada mau tanya. Langsung pada mau ditanya. Cukuplah insyaallah. Cukup, udah habis waktunya. Afwan. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.